Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala LPPM, Dr. Yeni Sulistiowati, SKM MISIMED. Yang saya hormati para undangan, para dosen di Universitas Respati Indonesia. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu sosialisasi, penelitian dan pengabdian pada masyarakat tahun 2024. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara, kita doa bersama dulu. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Untuk selanjutnya adalah sambutan dan pengantar yang akan disampaikan oleh Kepala LPPM kepada Dr. Yeni Sulistiowati, SKM MISIMED, dipersilahkan. Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Tentu berkat perkenannya, maka pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Respati Indonesia tahun 2024. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat Rasulullah yang kita selalu nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Kebetulan kita saat ini berada di dalam bulan penuh berkah, bulan Ramadan. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan, kesehatan, dan hidayah senantiasa untuk bisa memberikan amal kebaikan kepada sesama. Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Respati Yogyakarta yang saya hormati, izinkan kami dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk kembali lagi memberikan sosialisasi kegiatan penelitian dan pengabdian yang ada di lingkungan Universitas Respati Indonesia. Ya, kita sudah secara rutin melaksanakan kegiatan siklus sesuai dengan agenda yang ditetapkan. Pada kesempatan hari ini juga kita akan launching pedoman dan penelitian pengabdian masyarakat untuk tahun 2024 beserta di dalamnya terlampir SK Rektor untuk siklus penelitian dan pengabdian di tahun 2024. Izinkan kami juga memohonkan maaf yang sebesar-besarnya kepada para dosen peneliti dan pengabdi di tahun anggaran 2023 apabila dalam pelaksanaan kegiatan kemarin kita masih banyak kekurangan-kekurangannya. Mari kita evaluasi bersama supaya pelaksanaan di tahun 2024 ini akan menjadi lebih baik lagi. Dan kami juga haturkan permohonan maaf apabila Bapak dan Ibu yang pelaporannya sudah selesai, bahkan sudah ada publikasi dan lain-lain, karena kemarin kita juga berada pada masa periode pergantian kepengurusan rektorat, dan proses pengajuan kami juga baru berproses, sehingga mungkin ada beberapa Bapak dan Ibu dosen yang untuk pendanaan di tahap 2 maupun 3 itu belum bisa kami realisasikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya terkait dengan itu, tetapi dengan masa tugas kami yang akan berakhir sampai dengan 30 April, kita akan upayakan semaksimal mungkin kegiatan pendanaan di tahun 2023 itu bisa terselesaikan semuanya. Baik, dan Bapak dan Ibu sekalian, untuk pelaksanaan di tahun 2024 ini, tentunya dengan visi misi Universitas Respati Indonesia yang baru, kita memang semakin menguatkan roadmap penelitian yang ada di universitas, fakultas, prodi, maupun sampai ke roadmap masing-masing dosen.
Nah, kita di Universitas Suspati Indonesia akan berproses mengevaluasi kembali ya, baik itu roadmap penelitian maupun roadmap pengabdian yang saat ini masih tercantum di dalam Rencana Induk Pengembangan Penelitian atau RIP periode tahun 2019-2024 dan juga Rencana Induk Pengembangan untuk Pengabdian Masyarakat di tahun 2019-2024. Nah, itu akan menjadi agenda penting untuk di tahun ini terkait dengan perubahan ya rencana Indo RIP dan RIPM ya, sehingga kita akan siapkan periode tahun 2024 dan 2029. Mohon bantuan dan kerjasama Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, terkait dengan capaian Universitas Respati Indonesia, terutama untuk kinerja penelitian dan pengabdian, untuk ADI ya, Scientific Index, untuk kinerja Bapak Ibu dosen peneliti dan pengabdi tingkat internasional, tahun ini kita mengalami peningkatan yang cukup tajam. Dari awalnya hanya ada 5 dosen yang terindeks di dalam ADI Scientific Index itu, pada tahun ini sudah ada 22 orang dosen yang terlapor dan muncul di dalam ADI Scientific Index. Nah, ke depan harapan kita semua, Bapak Ibu peneliti dan pengabdi, semakin banyak karya-karyanya sampai dengan publikasi hasil luaran baik penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, itu akan secara otomatis terindeks. Jadi kalau yang secara nasional kita sudah punya Google Scholar, sudah ada Sinta gitu ya Bapak Ibu. Nah, karena salah satu visi Universitas Respati Indonesia adalah diakui secara internasional, maka pengakuan internasional dari kinerja penelitian dan pengabdian salah satunya kita menggunakan indikator ADI Scientific Index. Jadi akan dihitung H-index maupun I10 index dari para peneliti dan pengabdi yang ada di lingkungan Universitas Respati Indonesia. Kinerja penelitian dan pengabdian kita juga dinilai oleh Dikti di tahun 2023 kemarin dan diumumkan di tahun 2024 awal. Kinerja penelitian dan pengabdian Universitas Respati Indonesia kita dari awalnya binaan gitu, kemudian terakhir status kinerja penelitian pengabdian kita sudah di Madya. Mohon doa restu dan partisipasi Bapak Ibu semuanya sehingga kita bertahap bisa semakin meningkat untuk peringkat kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, BPM Universitas Respati Indonesia juga saat ini sudah mengelola ada 10 jurnal. Dari 10 jurnal itu, 2 diantaranya kita sudah membidani lahirnya 2 jurnal internasional. Kita punya Journal of Aging and Family yang sangat mendukung dari visi dan misi Universitas Respati Indonesia, dan kita juga punya Jurnal uh, of Entrepreneur and Business ya, JOEB. Nah, itu juga mendukung untuk visi yang entrepreneur. Memang saat ini kita belum berproses untuk akreditasi kedua jurnal internasional tersebut. Masih banyak dukungan yang kami butuhkan untuk manuskrip, terutama internasional berbahasa Inggris, supaya kita bisa meningkatkan kualitas dari jurnal yang kita kelola. Harapan kita nanti di tahun ini kita juga sudah bisa mengawal untuk pembukaan jurnal baru yang akan mendukung di program studi. Kita punya perawat dan nurse yang sudah terakreditasi unggul sehingga diharapkan di kedua prodi itu bisa mengelola minimal 1 jurnal di keperawatan. Alhamdulillah kita di program studi Magister Administrasi Rumah Sakit sudah ada 1 jurnal dulu. Terima kasih Prof. Sisil ya sudah selalu mengingatkan itu jurnal memang harusnya tiap prodi punya gitu ya Bapak Ibu. Nah, di jurnal Marsi pun dari akreditasi Sinta 6 kita sudah berhasil mengawal menjadi Sinta 4. Masih ada 2 jurnal kita yang berada di posisi Sinta 5 karena target kita semua jurnal yang kita kelola harus minimal berada di Sinta 4. Nah, ini juga akan kita selesaikan di tahun ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga menyampaikan terkait dengan capaian pelaksanaan kegiatan etik ya maupun Turnitin dan publikasi Bapak Ibu semuanya.
Jadi pelaksanaan untuk etik ini Prof. Sisil sebenarnya sudah beberapa kali minta segera diganti kepengurusan gitu nggih Prof, karena memang sebenarnya sudah berakhir. Tetapi kita mohon dengan sangat ya kemarin kita ajukan untuk perpanjangan kepengurusan di etik. Semoga nanti di bulan Mei gitu ya Prof, kita bisa laksanakan proses penggantian kepengurusan etik untuk ke depan menjadi kepengurusan yang baru. Tetap mohon arahan dan bimbingannya Prof. Sisil. Baik, kemudian untuk Turnitin kita juga sudah melakukan sosialisasi dari penggunaan Turnitin yang memang sekarang agak berbeda sistem dan mekanismenya. Tetapi Bapak Ibu tidak usah khawatir, di masing-masing prodi itu sudah ada PIC untuk pengelolaan Turnitin. Sehingga ketika Bapak dan Ibu semuanya akan melakukan uji similarity bisa dibantu oleh Bapak Ibu PIC yang ada di masing-masing prodi tersebut. Harapan kita dengan kita melakukan uji similarity itu, maka minimal dari karya publikasi dan penelitian maupun pengabdian Bapak Ibu semuanya gitu ya, sekarang sudah eranya digital semuanya, itu kita juga aman gitu ya dalam pelaksanaan untuk publikasi tersebut. Mungkin itu yang bisa saya antarkan. Satu hal lagi Bapak Ibu, mohon izin menyampaikan ini walaupun kita kemarin sudah penutupan untuk yang dana hibah eksternal, terutama pendanaan dari DRTPM, Kemendikbud. Pada tahun ini sudah ditutup pada tanggal 31 Maret 2024 ya, persis jam 23.59. Nah, Universitas Srispati Indonesia berhasil mengawal 18 proposal penelitian dan 4 proposal pengabdian. Angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dengan peningkatan itu diharapkan potensi atau peluang kita untuk mendapatkan dana hibah juga meningkat. Dan tentunya partisipasi dari Bapak Ibu dosen peneliti dan pengabdi juga kami harapkan semoga di tahun ke depan menjadi lebih banyak jumlah penelitian maupun pengabdian yang bisa mendapatkan dana hibah eksternal. Tentunya tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu untuk dana hibah eksternal yang lain dan kami mohonkan Bapak Ibu mungkin ketika mendapatkan akses pendanaan hibah itu juga secara mandiri tetap bisa disampaikan atau dilaporkan kepada institusi melalui lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti secara teknis detail untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di tahun 2024 akan disampaikan di sesi yang terpisah. Dan izinkan saya mewakili juga saya selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta seluruh tim yang ada di LPPM untuk periode kepengurusan 2019 dan 2024 juga haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memberikan pelayanan kepada Bapak dan Ibu dosen sekalian masih banyak kekurangannya. Terima kasih sekali lagi Prof. Sisil bagi-bagi tali kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, baru saja kita sudah mendengarkan sambutan dan pengantar yang telah disampaikan oleh Dr. Deni Sulistiyawati, SKM MISMED, selaku Kepala LPPM. Untuk selanjutnya adalah pemaparan pedoman panduan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang akan disampaikan oleh Ibu Titik Wirayati. Kepada Ibu Titik Wirayati, SSTMKes, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Hendra yang telah memberikan waktu untuk pemaparan sosialisasi penelitian dan pengabdian masyarakat pada tahun 1924. Mohon izin Bapak Ibu dosen yang hadir di acara Zoom ini, saya mewakili Ibu Yeni selaku
penanggung jawab penelitian dan pengabdian masyarakat karena beliau sedang sakit sehingga tidak bisa hadir di dalam acara sosialisasi ini, sehingga saya yang akan mewakili dalam pemaparan ini. Ini satu setengah karena lewat 30 menit. Kalau misalnya 8 lewat, jadi belum sampai 20 itu satu. Sama ini berarti satu tanggal satu seperti ini satu. Ini satu satu. Terus ini dua setengah. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya akan membacakan mengenai surat keputusan rektor mengenai pemberlakuan agenda penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun akademik 2023 sampai dengan 2024. Rektor Universitas Sarasvati Indonesia menimbang dan memutuskan bahwa dalam penelitian dan pengabdian masyarakat pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Untuk mengenai kegiatan Bapak Ibu, yang pertama adalah sosialisasi penelitian dan PKM dalam waktunya 26 Februari sampai dengan 30 Maret 2024. Kemudian penyelenggaraan proposal yaitu tanggal 30 Maret sampai dengan tanggal 20 April 2024. Kemudian seleksi proposal itu yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 31 April 2024. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman penelitian dan PKM yang dibiayai setelah hasil seleksi proposal, yaitu yang akan disampaikan pada tanggal 1 sampai dengan 15 Mei 2024. Kemudian dilanjutkan dengan pendanaan kontrak, penandatanganan kontrak, yaitu pada tanggal 16 sampai dengan 31 Mei 2024. Setelah dilakukan penandatanganan kontrak, maka dilakukan pelaksanaan penelitian dan PKM, yaitu yang dialokasikan waktu kurang lebih dari tanggal 1 Juni sampai dengan 1 Agustus 2024. Kemudian dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi, yaitu pada tanggal 2 sampai dengan 6 Agustus 2024. Kemudian dilakukan penyerahan hasil atau laporan hasil, yaitu pada tanggal 9 sampai dengan 26 Agustus 2024. Kemudian untuk luaran publikasi hasil, yaitu pada tanggal 27 sampai dengan 31 Agustus 2024. Demikian untuk agenda penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan untuk sistematika dalam penelitian. Ini yang pertama adalah proposal penelitian. Dalam proposal penelitian ini ada beberapa sistematika dari penulisan Bapak Ibu. Seperti biasa ya, mungkin dari tahun-tahun sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu halaman sampel. Untuk hurufnya itu menggunakan tim New Roman ukuran 12 dengan jarak baris spasi 1,5. Kemudian kecuali abstrak
kemudian tabel maupun daftar isi, singkatan dan sejenisnya itu menggunakan spasi 1 dan ukuran kertas itu A4. Kemudian untuk proposal penelitiannya itu untuk halaman pertama yaitu cover atau sampul sesuai dengan ciri khas program studi masing-masing Bapak Ibu. Kemudian untuk halaman berikutnya ada halaman pengesahan, kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, kemudian daftar gambar jika ada, kemudian daftar lampiran. Untuk bab 1 itu pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, kemudian perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, kemudian disertai dengan luaran dan capaian yang sudah ada. Kemudian untuk laporan kemajuan Bapak Ibu, ini juga halaman pertama yaitu cover atau sampul, ini sesuai dengan ciri khas dari program studi masing-masing juga. Kemudian halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, kemudian daftar gambar, daftar lampiran, kemudian ada abstrak. Ini maksimal itu satu halaman itu 150 sampai dengan 200 kata. Di sini memuat kata kunci itu maksimal hanya 5 kata saja. Kemudian untuk sistematika untuk pelaporan akhirnya yaitu untuk masih sama untuk halaman pertama yaitu cover sesuai dengan ciri khas prodi masing-masing. Kemudian halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, kemudian daftar tabel, daftar gambar, kemudian daftar lampiran, kemudian abstrak. Nah, abstrak juga sama ya Bapak Ibu, untuk maksimal dalam pembuatan abstrak satu halaman itu 150 sampai dengan 200 kata. Baik, kemudian untuk daftar pustaka ini lampiran-lampirannya yaitu ada kurikulum vitae dari ketua dan anggota. Kalau ada anggota 5 ya ada CV-nya 5 gitu ya Bapak Ibu. Kemudian surat perjanjian kontrak penelitian disertakan atau dilampirkan. Kemudian surat tugas dalam bentuk fotokopi. Kemudian surat izin penelitian. Kemudian surat etik. Ini jika penelitian membutuhkan surat etik penelitian. Kemudian surat keterangan pengambilan data penelitian. Kemudian dokumentasi pengambilan data penelitian. Kemudian rincian penggunaan anggaran 100%. Itu dilampirkan mungkin beserta kwitansi ya. Kemudian bukti penggunaan anggaran. Kemudian draft manuskrip atau bukti publikasi. Baik. Kemudian untuk proposal penelitian dana RKAT tahun 2023-2024 di sini ini mungkin sebagai format untuk penilaian kelayakan proposal penelitiannya Bapak Ibu. Jadi di sini ada bobot nilai dari reviewer apabila proposal sudah dilakukan penilaian oleh para review, nanti akan diberikan bobot nilai skor, kemudian baru akan ditentukan untuk anggaran biaya. Nah, ini ada beberapa alasan penolakan-penolakan dari proposal Bapak Ibu. Mungkin nanti dari panduan ini Bapak Ibu bisa dipelajari ya untuk isi-isi dari panduan-panduan dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian RKAT dari Universitas Respati Indonesia tahun anggaran 2024. Baik, mungkin itu Bapak Ibu sekilas pemaparan dari kami. Terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya nanti bisa
pertanyakan apabila ada yang kurang jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu review penggunaan sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan disampaikan oleh Pak Jeni Mkom. Kepada Pak Jeni Mkom, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Clear, Pak. Oke, baik. Yang terhormat Ibu Yeni Sulistiawati selaku Kepala LPPM beserta jajarannya, Bapak Ibu dosen. Baiklah, kali ini saya akan coba mengingatkan kembali terkait dengan penggunaan aplikasi SIPMAS. Bapak Ibu sekalian, untuk mengakses SIPMAS, Bapak Ibu bisa mengetik domain sipmas.urindo.ac.id. Nah, nanti masukkan username dan password. Ini saya logout dulu. Di sini masukkan username dan password Bapak Ibu sekalian yang sudah terdaftar di SIPMAS. Ini. Nah, nanti untuk pengusulan di sini ada usulan penelitian sama usulan pengabdian masyarakat. Jadi Bapak Ibu nanti di sini akan dibuka periode pengajuan usulan oleh admin seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada saya sampaikan alur terkait dengan penggunaan SIPMAS. Di sini. Yang pertama, dosen mengupload usulan, baik usulan penelitian maupun usulan PEKMAS. Setelah itu admin akan mengupload reviewer usulan. Nah, di sini. Nah, dalam arti ini admin ini adalah LPPM seperti itu. Kemudian reviewer akan mengecek atau memberi nilai dari usulan Bapak Ibu dosen sekalian. Nanti ada form penilaian. Setelah itu admin akan menerima atau menolak usulan yang telah dinilai oleh reviewer. Nah, di sini ada di menu konfirmasi laporan. Nanti konfirmasi usulan, kemudian nanti disetujui atau ditolak. Nah, ini. Jadi ini setelah reviewer menilai, nanti admin ini akan menerima atau menolak dengan cara diklik usulan, nanti pilih menu konfirmasi laporan, konfirmasi usulan, kemudian disetujui atau ditolak oleh admin. Kemudian dosen bisa melihat hasil review. Setelah itu, proses berikutnya adalah dosen mengupload laporan kemajuan. Nah, setelah diupload laporan kemajuan, maka admin mengupload reviewer laporan kemajuan. Kemudian reviewer akan mengecek atau memberi nilai kemajuan. Setelah itu dosen mengupload laporan akhir, admin mengupload reviewer laporan akhir. Nah, reviewer bisa mengecek atau memberi usulan seperti itu. Nah, ini adalah alur penggunaan SIPMAS secara keseluruhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih. Baik Pak Jeni, terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ada yang mau didiskusikan atau dipertanyakan, dipersilakan Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum Bu Yeni. Boleh saya bertanya, Bu? Waalaikumsalam. Silakan Ibu, monggo. Ya, terima kasih Bu Yeni. Mohon maaf, ini saya bukan tidak membuka videonya, tapi karena ada gangguan teknis ya, sehingga nggak bisa dibuka videonya. Biasanya jaringannya yang agak lemot. Ya Bu Yeni, untuk riset pengabdian, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini, saya
melibatkan mahasiswa pada tahun lalu. Nah, sebetulnya saya sudah WA ke Bu Yeni, cuman mungkin karena saya butuh penjelasan lagi untuk agar clear ya Bu, untuk saya bisa melakukan penelitian. Jadi waktu itu saya melibatkan mahasiswa, akan tetapi penelitiannya ternyata tidak sama dengan saat dana kita turun. Nah, itu yang masalahnya. Sehingga akhirnya setelah mahasiswanya selesai, baru ada pengumuman, bukan dana turun ya, ada pengumuman bahwa oh iya, riset saya itu disetujui begitu. Namun mahasiswanya udah selesai, sehingga saya tidak bisa melaksanakan penelitian itu gitu. Itu Bu Yeni, di tahun 2023 itu masalah saya. Kenapa harus saya nyatakan di sini agar Ibu Yeni juga tahu, oh ternyata itu alasannya begitu. Nah, kemudian saya sempat chat Ibu dan ternyata bisa dilanjutkan ya Bu ya. Namun ini kan ada sosialisasi lagi untuk 2024. Apakah yang saya belum selesai di 2003 itu diusulkan kembali terus nanti direview lagi seperti jadwal tadi, atau sudah tinggal saya benerin, saya kasih nanti dananya langsung turun, atau seperti apa Bu mekanismenya? Terima kasih Bu Yeni, mohon pencerahannya. Langsung aja ya Mas Indra ya. Iya, Bu. Iya, karena nanti kan ada beberapa pemateri tadi, tapi secara prinsip saya bisa menyampaikan juga ya, Bu Titi, Pak Jeni. Ini tadi karena Bu Ana langsung nyebut saya, jadi saya mulai dulu. Betul Bu Ana chat saya tanggal 14 Maret 2024. Nah, memang pada waktu itu kondisinya kita sedang melakukan perpanjangan waktu karena memang cukup banyak teman-teman di pengabdi yang belum menyelesaikan kegiatan penelitian dan pengabdiannya juga. Sehingga saat itu solusi yang saya sampaikan adalah dilakukan perbaikan. Akan tetapi karena ini kita sudah mulai sosialisasi untuk kegiatan penelitian dan pengabdiannya, maka yang dilakukan oleh Bu Ana dan tim adalah tentunya melakukan pengajuan ulang gitu ya untuk di periode 2024. Nah, Bu Ana, karena kan sama ya masalahnya mahasiswanya kan udah selesai. Jadi kan Bu Ana tentunya akan merekrut mahasiswa baru untuk periode pelaksanaan di tahun 2024. Bapak Ibu mungkin izin melengkapi menyampaikan sesuai dengan siklus sebenarnya kegiatan penelitian dan pengabdian kita itu berlangsung sesuai dengan tahun akademik. Sehingga proses harusnya dimulai sejak September sampai dengan September, misal sekarang tahun akademik 2023 dan 2023-2024, maka mulai pelaksanaannya itu memang mestinya di Agustus 2023 dan akan berakhir mulainya September 2023 dan akan berakhir di Agustus, tanggal 31 Agustus di 2024. Nah, ini mohon izin Bapak Ibu dengan kondisi internal yang ada di dalam Urindo, maka kebijakan kita kemarin kita harus segera melakukan sosialisasi untuk pendanaan yang tahun akademik ini di tahun 2024 itu sesegera mungkin, karena kalau tidak nanti tidak terkejar Bapak Ibu, dan itu nanti konsekuensinya panjang. Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana di dalam SK Rektor tadi itu sudah kita ajukan cukup lama Bapak Ibu dengan memprediksikan mundur toleransi itu harusnya kan September Desember selesai. Ya memang tadi terkait dengan pendanaan, tetapi semoga ke depan itu sudah bisa kita antisipasi Bapak Ibu bahwa memang mekanisme pendanaan kita itu belum bisa sesuai dengan waktu yang kita rencanakan atau kita tentukan. Sehingga kita sendiri sebagai dosen peneliti dan pengabdi yang memang harus memiliki strategi untuk mengatasi hal tersebut.
Kemudian Bapak Ibu, tadi memang harapan kita di bulan Maret kemarin kita sudah harus sosialisasi. Tetapi kembali lagi mohon izin dan mohon maaf kami baru bisa melaksanakan sosialisasi di tanggal 2 April 2024. Tapi harapan kita ke depan Bapak Ibu tetap bersemangat. Jadi submit proposal dan seterusnya kita komitmen dengan waktu yang ada di dalam siklus sehingga persiapan-persiapan yang kita lakukan untuk proses berikutnya itu bisa lebih sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Bu Ana, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sehingga tadi simpulannya harus mengusulkan baru ya Ibu. Bu Ana, silahkan apakah mau variabelnya dilengkapi atau mau merekrut mahasiswa baru untuk yang sekarang nyusun proposal. Ini mestinya timingnya tepat ya Bapak Ibu, walaupun nanti teryudisium mahasiswa kan di Agustus. Nah ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Bu Ana dan bisa memberikan gambaran juga buat teman-teman yang lain untuk bisa mengarrange waktu proses pelaksanaan penelitian dan pengabdian. Ya, Bu Yeni, terima kasih. Ya, Bu Yeni, untuk yang pengabdian masyarakat, sebetulnya saya sudah pakai uang saya sendiri waktu 2023. Itu berarti kan itu akhirnya tidak di-reimburse ya berarti ya untuk 2023. Nggak bisa ya, Bu ya? Karena saya waktu itu khawatirnya nanti nggak terkejar. Jadi saya sudah pakai biaya uang saya sendiri karena kecil juga ya, nggak besar gitu ya. Nah, untuk penelitian itu saya melaksanakannya di agak jauh tuh, di daerah Jawa Tengah yang posisi di mana mahasiswa itu berada. Nah, ternyata tidak bisa, tidak sesuai waktunya. Nah, itu yang jadi masalah. Itu gimana, Bu, yang pengabdian masyarakat yang sudah saya pakai uang sendiri? Oke, baik Ibu. Kalau itu sesuai dengan judul yang ditetapkan di RKAT, Ibu? Ya, sesuai, Bu. Sesuai, Oh, Bu Yeni. iya. Kalau memang itu sesuai, mestinya ketika apa istilahnya proses perbaikan proposal kan Ibu ada di grup nih. Bu Ana masuk di grup penelitian pengabdian? Ada. Saya masuk di Iya. grup itu. Iya, jadi nggak perlu reimburse Bu sebenarnya. Ketika Ibu menyampaikan laporan, itu pasti sudah akan kita ajukan. Kita Oke, nggak ada berarti saya reimbursement. langsung bikin laporan aja ya, Bu Yeni ya. Untuk 2023 ya. Gimana ya Bu ini? Karena kita sudah close nih. Karena Eh, pengajuan kemarin kan kita sudah sampaikan di grup bahwa deadline-nya tanggal sekian itu dan itu sudah kita rekapitulasi ya Ibu sudah tutup dengan jumlah yang sekian gitu Ibu. Mohon maaf. Ya, baik. Ibu. Berarti itu riset tetap saya publikasi, tapi nggak masuk Boleh. Iya. begitu ya. Oke, Bu Ya, Yeti, iya. terima kasih. Saya sih berharap, Iya, Bu, saya betul. berharap, ya nanti kalau misalnya, artinya kan memang riset itu jangan sampai ngikuti mahasiswa, di mana kita ada di situ, di lingkungan Jabodetabek aja posisi kita ya, Bu ya, untuk mempermudah kita, karena kan sepertinya saya agak ragu kalau melibatkan mahasiswa, nanti mahasiswa itu ternyata dia udah tamat lagi kayak kemarin. Kecuali kalau kita bisa lebih cepat, mungkin itu Bu Yeni jadi pembelajaran saya juga ya. Makasih Iya. Bu Yeni. Ya, sama-sama Bapak Ibu mungkin berbagi trik ataupun strategi nih Bapak Ibu. Jadi memang biasanya mahasiswa yang rajin itu akan mulai ngambil data karena kan ini di Februari mereka sudah KRS. Nah, pengambilan data kalau mahasiswanya rajin itu biasanya Mei Juni sudah pengambilan data. Nah, itu sudah bisa kita masukkan di dalam proposal. Jadi misalkan ketika mereka proses bimbingan, nah itu kita juga membuat proposal Bapak Ibu, proposalnya adalah dari sub atau tema itu beberapa variabel bisa kita olah atau kita tambahkan di dalam nanti kuesioner ketika mahasiswa itu ngambil. Nah, tentunya konsekuensinya memang ya kita ikut kontribusi ya Bapak Ibu dari proses pengambilan data tersebut. Nah, kemudian data itu kan kita sudah dapatkan. Kalau memang tadi permasalahannya adalah memang proses pencairan dana kita yang terlambat,
itu bisa disusulkan kan Bapak Ibu. Jadi misalkan pengalaman kemarin baru Oktober, ada yang Desember kan sesuai dengan perbaikan proposal yang diajukan oleh Bapak Ibu. Jadi tahap pertama itu memang kita ajukan tadi tahapannya setelah proses perbaikan proposal dilaksanakan, hasil review ya Bapak Ibu. Nah itu memang kita rekapitulasi, kita ajukan ke dalam pengajuan tahap 1. Nah, tahap kedua bagaimana? Tahap kedua itu adalah rekapitulasi dari laporan kemajuan yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Sehingga dana tahap 2 itu memang bisa dicairkan setelah laporan perkembangan itu diberikan. Nah, untuk yang tahap 3 itu berdasarkan laporan akhir. Nah, memang apa istilahnya berdasarkan data dan memang pelaksanaan di LPPM selama ini biasanya Bapak Ibu antara laporan kemajuan dan laporan akhir itu dikumpulkannya barengan gitu. Jadi memang menjadi kendala tersendiri bagi kami di LPPM, tetapi itu menjadi bahan evaluasi kami untuk bagaimana akhirnya ke depan kita menyusun strategi supaya proses pencairan dana dan distribusi pendanaan itu ke Bapak Ibu bisa lancar. Nah, monggo Bapak Ibu yang lain silahkan mungkin juga bisa berbagi apa istilahnya strategi gitu nih Bapak Ibu terkait dengan mekanisme pendanaan, penelitian dan pengabdian yang ada di dalam lingkungan Universitas Respati Indonesia. Nah, tadi kalau Bu Ana menyampaikan mungkin lokasinya dipilih yang dekat karena terkait dengan nanti mungkin pendanaan kita mau supervise atau mau ikut ngambil data ke sana itu mungkin juga bisa dipertimbangkan. Tapi teknisnya ketika kita melibatkan mahasiswa itu sebenarnya tidak harus mahasiswa bimbingan. Jadi mahasiswa yang ada di semester bawahnya ketika kita melihat potensi anak tersebut aktif dan bisa diajak untuk kegiatan penelitian yang kita lakukan, maka kita bisa melibatkan mahasiswa dengan cara tersebut. Jadi proposal penelitian kita yang membuat gitu ya, tetapi untuk proses pengambilan datanya kita melibatkan mahasiswa. Ada beberapa strategi yang saya kira, saya yakin Bapak Ibu semua dosen peneliti pengabdi sudah mencoba melakukan tersebut, tetapi untuk masing-masing mana yang paling cocok dengan Bapak Ibu dosen peneliti dan pengabdi yang menentukan sebenarnya Bapak Ibu sendiri, karena kondisi pribadi masing-masing sangat berbeda. Demikian mungkin Bu Ananggih, saya tambahkan. Ya, terima kasih Bu Yeni. Ye, baik. Saya kembalikan ke Mas Indra. Silahkan Mas Indra kalau masih ada yang lain. Nah, Baik Bapak Ibu, jika ada yang masih mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Yani, saya Bu Evi. Ini mau bertanya, untuk tadi yang lokasi itu tidak harus di Jabodetabek ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk waktu penyerahan proposalnya itu sampai bulan apa? Terus kemudian yang ketiga, untuk pendanaannya itu apakah sudah ditentukan batas maksimalnya? Seperti itu. Terima kasih. Maaf, kebetulan saya sudah ada nih tempat untuk neliti perencanaan. Itu di daerah Cikampek gitu. Kalau misalnya saya diizinkan di daerah sana, rencana saya mau ngambil di sana gitu. Kebetulan nanti saya mau juga rencana mau melibatkan mahasiswa gitu. Itu perencanaan saya gitu, Mbak. Bu Yani. ya, langsung ya Mas Indra ya, mohon izin ya. Bu, silakan Bu. Oke, baik, terima kasih. Bu Evi, terima kasih informasinya. Jadi terkait dengan kegiatan penelitian pengabdian di tahun 2024, untuk lokasi kita tidak pernah membatasi Bapak Ibu kalau penelitian. Tapi kalau pengabdian itu memang disarankan kalau bisa jaraknya kurang dari 100 kilometer. Harapannya apa? Karena ke depan kalau lokasi pengabdian yang merupakan hilir gitu ya dari kegiatan Tridharma kita, pendidikan, pengajaran maupun nanti penelitiannya itu kita jadikan itu daerah binaan.
Nah, kalau mau efisiensi waktu, biaya, dan seterusnya, kan mestinya lokasinya memang tidak boleh terlalu jauh. Universitas Respati Indonesia sudah ada beberapa lokasi yang kita memang sering gunakan untuk kegiatan pengabdian. Tetapi memang belum ditetapkan secara legal formal bahwa lokasi tersebut adalah lokasi desa binaan yang nanti akan termaktub ya di dalam RIP dan RIPM. Nah, ini memang menjadi KW besar untuk periode di 2024 sampai 2029. Bagaimana bisa menetapkan desa binaan ya, dan tentunya kesesuaian RIP RIPM tadi dengan visi misi di institusi. Jadi Bu Evi jangan khawatir, lokasi untuk penelitian tidak harus Jabodetabek. Ya, untuk waktu penyerahan proposalnya bagaimana Ibu? Sampai tanggal Sesuai dengan yang ada di dalam SK Rektor, kita tetap berupaya semaksimal mungkin ya Bu. Nanti di sistem seperti yang ditampilkan Pak Jeni akan ada pembukaan gitu ya. Mulai hari ini kita akan buka sampai dengan 20 April Bu Evi. ya, 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 ya. nanti kalaupun ada perpanjangan biasanya akan kita informasikan kembali di dalam sistem ataupun nanti di grup dosen. Jadi sesuai dengan SK Rektor kita akan buka pengajuan proposal sampai tanggal 20 April. Baik, terima kasih Bu Yeni. Sama-sama Ibu, terima kasih. Semoga bisa melahirkan banyak proposal ya Bu dan melibatkan mahasiswa. Potensi sama etika. Sama praktik. Jadi sih udah ada tiga judul nih. Kebetulan di sana ada proyek juga yang terkait K3 gitu. Ada 3 proyek. Jadi rencana mau saya libatkan itu, makanya mahasiswa gitu loh. Gitu. Oh iya, terus satu lagi, apakah tadi kan ada ketua dan anggota? Apakah anggotanya itu harus dari dosen juga, atau kalau tadi misalnya tadi kan kalau mahasiswa kan bisa jadi anggota ya, harus jadi dosen juga, itu yang pertama. Terus kemudian kan kita juga ada dosen luar gitu ya yang ngajar di Urindo. Apakah bisa dilibatkan atau memang khusus dari dosen tetap Urindo begitu? Langsung nyambung aja ya Mas Indra ya, biar waktu kita Iya, Bu. efektif. Baik, Bu Evi, untuk pelibatan dosen di luar Urindo itu dipersilahkan, tetapi pengajuan ketua itu udah ada persyaratannya sesuai dengan yang ada di dalam pedoman. Gitu. Apa namanya, maksimal untuk anggota dibatasi kah? Tidak ada Ibu, monggo diatur sendiri secara teknisnya. Ya, baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, jika masih ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum, saya Mas Hendra mau tanya. Oh iya Bu, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeni, saya mau tanya, mungkin hanya penyegaran saja ya Bu Yeni ya, mengenai roadmap penelitian dan PKM Bu Yeni. Halo, Ibu Yeni? Iya Ibu, silakan, Iya. suaranya jelas. Iya, mengenai roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat agar bisa sejalan dengan apa yang diperlukan untuk akreditasi gitu loh Bu. Karena selama ini kan kita mengerjakan PKM dan penelitian itu ya sesuai dengan apa yang masalah yang ada gitu untuk saat ini. Apakah memang harus kita membuat roadmap itu sebelum semester berjalan atau 1 tahun atau bagaimana Bu terkait dengan roadmap? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau penelitian dan pengabdian masyarakat kita itu bekerja sama dengan dosen lain yang ada di luar Urindo, apakah diperbolehkan atau tidak? Mungkin itu saja Bu Yeni, terima kasih. Silakan Bu Yeni.
Iya, baik, Mas Indra. Apa yang disampaikan oleh Bu Mayana, saya coba untuk tanggapi ya Ibu, terkait dengan roadmap. Itu mestinya tidak disusun per tahun, Ibu. Jadi roadmap itu minimal memang kita susun 5 tahun sekali. Nah, dosen masing-masing itu memang harusnya punya roadmap sesuai dengan pendidikan dan pengajaran yang diampu ya di dalam mata kuliahnya, sehingga kepakaran dosen itu akan menjadi semakin kuat. Nah, kemudian kita kan bisa bottom up ya, dari bawah tadi dosen, kemudian nanti di prodi ada pemetaan kompetensi apa istilahnya bidang ilmu ya yang ada di dalam prodi tadi yang untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan itu dosen-dosen harus seperti apa dan tentunya disesuaikan dengan visi misi yang ditetapkan di dalam program studi. Nah, naik ke atas juga demikian untuk fakultas. Kemudian juga penyusunannya harus disesuaikan dengan yang ada di universitas. Kalau di universitas kan kita saat ini menggunakan visi yang ditetapkan di tahun 2021 mulai dilaksanakan pada 2022-2023. Memang masih sangat baru Bu Meyana. Ada 3 kata kunci di situ yaitu entrepreneur, ramah lansia, dan diakui internasional. Nah, apa istilahnya itu yang saya sampaikan tadi karena itu sudah berjalan 1 tahun terakhir sehingga di tahun 2024 ini kita harus segera memang menyusun RIPM dan RIP di tingkat universitas. Tetapi tentunya tidak saling nunggu gitu kan bisa nanti dari bawah ketemu gitu ya dosen misalkan roadmap penelitiannya 5 tahun ke depan mau seperti apa, mau bagaimana gitu ya. Sehingga nanti apa yang diharapkan, apa istilahnya turunan dari fakultas, turunan dari FMTS tadi, visi misinya itu juga bisa sampai ke dosen. Jadi bukan per tahun Ibu, kalau roadmap per tahun kependean, nggak akan bisa tercapai. Bahkan Siap, dosen siap, itu Bu. boleh punya roadmap 10-20 tahun ke depan. Ketika Oh, biasanya teman-teman yang memang penelitiannya di penelitian dasar ingin menghasilkan sesuatu, novelty-nya gitu ya, itu tidak cukup kalau 1 tahun roadmap. iya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kerjasama. Sama dengan yang disampaikan Bu Evi, kerjasama kita sangat terbuka. Silahkan, bahkan kontribusi pendanaan kita juga buka. Jadi kita sudah tahun kemarin melaksanakan kerjasama dengan yang ada di dalam lingkup Urindo sendiri, Urindo Yayasan maaf, di lingkup Yayasan Respati. Jadi kita melakukan penelitian di 3 wilayah, ada di Jakarta, ada di Jogja, ada di Stikes. Nah, pendanaannya gimana? Pendanaannya kontribusi dari 3 institusi. Walaupun yang tahun kemarin itu pendanaan besar kerjasama institusi itu di Unrio. Nah, kita support mungkin untuk teknis dan hal-hal lain yang dilaksanakan di wilayah kita, misalkan kita di Jakarta. Nah, itu dimasukkan, dibuat dalam proposal dan yang bagus. Justru di dalam proposal itu jangan hanya ngajuin RKAT. Ini teman-teman yang sering terlewat ya, kan kadang ada pendanaan mandiri yang dikeluarkan. Jadi in kind-nya, misalkan tidak keluar honor ya. Jadi memang baiknya kalau RKAT nggak keluar honor, nggak cukup untuk honor gitu kan. Nah itu di in kind-kan. Sehingga apa istilahnya ada dana mandiri di situ. Nah, kemudian mungkin juga biaya survei dan lain-lain ya ketika Bapak Ibu sudah beberapa kali ke situ, nah itu dinominalkan. Muncul sebagai pendanaan mandiri. Sehingga nanti terakumulasi, nggak ada kok pendanaan institusi itu hanya 3 juta, hanya 2 juta misalkan. Kalau itu ditambahkan dengan tadi ya, in-kind yang akhirnya dikonversi menjadi biaya pendanaan, itu bisa sampai sekitar 5 juta dan seterusnya. Apalagi Bu Meyana tadi misalkan berhasil kolaborasikan dengan dosen institusi lain gitu ya. Nah, itu bisa masuk sebagai pendanaan dari institusi yang lainnya disebut misalkan Poltekkes atau dari teman-teman UHAMKA, Tamrin dan lainnya dimunculkan di dalam proposal pengajuan kita. Jadi tidak menjadi sesuatu yang terpisah tetapi menjadi satu dalam dokumen proposal yang sudah gabungan tadi ya baik kegiatan maupun pendanaannya. Mungkin itu Bu Mayana apakah sudah bisa dipahami? Baik, Bu Yenis. Ya. Jadi kalau untuk RKAT itu dari dosennya sendiri ya, Bu ya, bukan dari prodi gitu. Maksudnya pendanaan atau roadmap-nya Oh, untuk roadmap, maaf. Roadmap-nya itu dari dosennya sendiri. ya. Jadi memang roadmap dosen itu tadi yang saya sampaikan Ibu, kan kita nggak usah saling nunggu. Mungkin prodi ada gitu kan roadmap yang kita susun untuk proses akreditasi.
Nah, tetapi proses penyusunan roadmap itu kan tetap harus kita update ya, sama dengan kita mengevaluasi visi misi. Jadi demikian Bu Mayana, mungkin silahkan dosen buat roadmap dosen sendiri ke depan, tetapi mengacu yang sudah saya sampaikan tadi. Payung besar kita adalah ada 3 kata kunci di dalam FMT kita, yaitu entrepreneur, kemudian ramah lansia, dan diakui internasional. Prodi masing-masing kan ada kekhasannya, misalkan Promkes, ada yang apa istilahnya di menyusui dan seterusnya. Nah, itu ditambahkan dan dikomunikasikan kalau memang belum ada dokumen yang memang sudah disepakati ya. Tapi kalau untuk kepentingan akreditasi kita sudah ada semuanya. Nah, itu yang memang kita berlakukan saat ini. Tapi masih akan kita update, kita perbaiki terus Bu Mayana. Ya, baik Bu Yanis, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu. Monggo, Mas Hendra saya kembalikan. Direktorat Mutu kami dilibatkan konsil sudah Bapak Ibu selesai. silahkan jika ada yang masih bertanya. Kalau sudah tidak ada, untuk acara pada hari ini akan ditutup. Mohon izin off cam yang memungkinkan Bapak Ibu dan digunakan virtual background-nya agar bisa kita dokumentasikan terlebih dahulu sebelum ditutup. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Hitung Mas Hendra, saya bantu capture nggak apa-apa? Baik. Baik Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Ya, sudah Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, telah selesainya untuk acara kegiatan sosialisasi penelitian dan pengabdian pada masyarakat tahun 2024. Terima kasih pada Bapak Ibu yang telah mensupport acara pada hari ini sehingga acara berjalan dengan lancar. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, materi hari ini dan dokumentasi seperti biasa nanti akan kita kirim melalui Google Drive dan Bapak Ibu juga bisa akses kembali melalui link YouTube yang akan kita sampaikan di dalam website LPPM. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat selalu. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak Bu Yeni. Ya, sami-sami. Mas Hendra mungkin bisa di end meeting saja, nggih? Silahkan. Oh iya, Bu.